C6. Saya enggak? Nanti C6 atau nanti C9 ya, Pak? Hah? CB2 C6 atau Oh, CB2 C9, Shift to Pak? C9, sorry, Shift to C9. Coba ini. Sampai dia keluar di bawahnya itu. No result. CP2 Yang lain sudah belum? Pokoknya Oh, pokoknya kalau ada yang belum bisa, bilang belum bisa, nggak usah malu-malu. Nanti Udah, karena Pak. saya akan bikin soal sesuai dengan progres teman-teman. Ampun, Pak. Yang lain sampun? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah tinggal diklik ya. Sampai keluar seperti ini. Sudah belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. udah. Yang lain? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kalau sudah tinggal diklik yang paling atas ya. Tinggal diklik paling atas sampai keluar seperti ini nanti. Sudah belum?
Sudah, Pak. Ada yang belum nggak? Sudah, Pak. Apakah ada yang belum? Ini teman-teman ya, ini yang saya sampaikan ini ilmu mahal loh. Serius loh, saya dulu itu, sebelum saya S3 itu saya ikut pelatihan di UGM. Tahun 2016 itu saya bayar 4.500.000 teman-teman. Jadi kalau saya ngisi di tempat lain itu ya, saya ngisi 1 jam itu ya honor saya segitu gitu loh. Jadi sayang gitu loh teman-teman kalau ilmu ini nggak teman-teman manfaatin gitu loh. Makanya saya juga tidak mau apa ya, dalam tanda kutip ini juga saya ndak record gitu ya. Saya ndak share di YouTube gitu ya. Dan bahkan dalam buku saya ndak secara detail gitu saya sampaikan seperti yang saya sampaikan ke teman-teman gitu ya. Ini teman-teman kalau misalnya Anda memiliki nanti penyakit spesifik gitu ya yang teman-teman angkat dalam tesisnya ini bisa teman-teman aplikasikan ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman masuk ke sini di sebelah kirinya itu teman-teman ada banyak informasi sebenarnya ya. Nah, salah satu nanti yang akan kita manfaatkan adalah bagaimana kita identifikasi suatu SNP gitu ya atau variasi gen itu dalam suatu gen gitu ya. Di dalam septusinai nanti kita bisa lihat ada berapa jumlah SNP di dalamnya. Kita bisa lihat nanti gitu ya. Coba dicek di sebelah kirinya itu ada tulisan variant table teman-teman. Coba dicek di ensemble-nya itu apakah ada apa enggak? Ada. Ada, Pak. Ada Dikit, ya. Pak. Nanti coba Ada. kita anukan, coba kita apa namanya? Peragakan bagi teman-teman yang lain coba nanti. Ya, setelah itu teman-teman bisa klik ya variant table-nya nanti akan keluar seperti ini gitu ya. Lalu kemudian teman-teman bisa klik yang ujung ini ya untuk kemudian teman-teman bisa download datanya ya. Sebelah sebelah ujung sebelah kanan ya kalau nggak salah ya. Ujung sebelah kanan itu ada bentuknya adalah file Excel tapi bentuknya CSV namanya, scale apa istilahnya? CSV itu ya. Jadi CSV bentuknya gitu ya. Sudah bisa belum? Sudah, Pak. Yang lain sudah bisa? Nanti downloadnya ini agak butuh waktu biasanya karena dia agak banyak gitu ya, ratusan ribu SNP gitu ya di situ ya. Masih bekerja, Pak, punya saya. Loading ya. Nggih. Iya, Pak, masih loading, Pak. Oke, nggak apa-apa. Yang penting laptopnya loading nggak apa-apa. Yang penting kepala teman-teman ya tetap running gitu ya. Sudah Laptopnya terdownload, yang Pak. loading ya. Sudah Ya, terdownload. terdownload. Sudah terdownload ya. Ya. Nah, Sudah, kalau yang Pak. downloadnya agak cepat itu biasanya laptopnya bagus gitu ya. Kalau yang agak lambat itu bisa minta ke suaminya gitu ya, atau ke Minta istrinya adik. gitu ya. Seperti Nasrul itu minta istrimu Mas Nasrul kalau agak lambat laptopmu gitu ya. Oke. Biasanya gitu ya, bioinformatik itu pengaruh teman-teman ya. Analisis data seperti ini sangat berpengaruh, apalagi manual gitu ya. Itu butuh apa namanya? Butuh butuh apa istilahnya yang membuat komputer itu menjadi lambat gitu loh, teman ya. Setelah download nanti akan filenya seperti ini gitu ya. Nah, bisa baca nggak teman-teman sampai sini? Nggak bisa, Pak. Nggak Taunya bisa ya. apa ini, Bang? Itulah bioinformatik gitu ya, yang Excel itu seperti ini gitu ya. Nah, teman-teman bacanya gimana gitu ya. Nah, makanya sebenarnya Excel itu juga canggih sebenarnya teman-teman ya. Cuman kita yang kadang kurang bisa memanfaatkan. Teman-teman bisa mensortirnya menggunakan ini gitu ya. Sebelah kanan itu ada text to column. Text to column di sebelah kanan itu di Excel teman-teman ya. Mungkin beda komputer, beda lokasinya ya. Ada di situ text to column. Ini yang ini loh. Ini loh. Nih, Hmm. text to column ada nggak teman-teman? Next.
Bisa nggak? Bisa, Pak. Nah, setelah teman-teman nih klik itu, yang lain bisa nggak ya, teman-teman? Setelah klik itu nanti teman-teman tinggal nanti akan dibawa ke sini gitu ya. Setelah itu teman-teman pilih yang delimited gitu ya, kemudian centang tab, kemudian centang koma gitu ya. Nanti sampai dia seperti ini gitu ya, seperti ini bentuknya. Oke ya. Setelah itu nanti teman-teman ketik yang next, kemudian ketik finish gitu. Setelah finish nanti teman-teman bisa akan separated gitu ya di CSV filenya itu. Coba saya mau lihat contohnya siapalah yang mau jadi peragawati atau peragawan di sini dah. Ayo nanti kalau UAS saya kasih tolong identifikasi SNP pada gen ini, Anda tidak bisa jawab dong. Kalau teman-teman tidak bisa ngikutin hari ini. Ayo siapa teman-teman, yuk. Biar saya bisa koreksi kalau ada kesalahan. Ya Pak, berarti tadi setelah text to column memang nggak ada apa-apa yang berubah ya Pak dari Excel Coba Pak? Mbak Marifat. Di share screen. CSV filenya mana Mbak Marifat? Oh, bentar Pak. Yang ini Pak. Ya. Klik A-nya itu dulu, kolom A. Klik kolom Oh, A-nya itu, yang atas diklik. Yang atas. Atasnya. Yes, that's one. oh, hah? Klik text to column. Kemudian next. Kemudian koma ya udah ya. Next. Tab sama koma ya Pak. Yes, next. Finish. Wah. Yes. Oke. Nah, itu kan udah rapi dia kan. Nah, di situ varian ID itu SNP itu jenisnya RS number namanya teman-teman. RS number yang RS76888161 dia agak digeser itu yang kolom A itu coba Mbak. Nah, itu jenis SNP-nya ada berapa ribu berarti itu Mbak Makrifah sampai bawah coba. Bayangkan dalam satu gen SIP2C9 itu tadi ada berapa jumlah SNP-nya teman-teman bisa sortir gitu ya. Banyak banget Pak. Banyak banget memang, iya betul. Berapa ribu biasanya gitu ya. Makanya kan SNP itu banyak sekali dalam tubuh kita gitu ya. Ya 26 ribuan ya. 26.600. 26.696. 6.696. Nah, bagaimana mengidentifikasi mana SNP yang sifatnya tadi gitu ya, jinak, deleterious gitu ya, ataupun probably damaging tadi teman-teman bisa lihat itu dari scoring yang tadi itu SIP, Polypen sama CADD tadi kan di situ. Coba lihat di atasnya Mbak Marifat. Ke atas lagi Pak. Ke atas ya tuh. Nah, itu kan ada beberapa di situ coba digeser ke sebelah kanan, Mbak Marifat. Yes. Ini ada banyak kan informasinya ya. Harusnya ada tadi itu apa? Kosong sudah Pak. Enggak, kiri. Di situ ada sebenarnya tadi itu ada informasi SIP, Polypen, CADD tadi itu kan. Ada deleterious tadi saya lihat itu ya. Mana ini Pak? Nah, itu yang di kolom J coba lihat. Di kolom J itu atasnya enggak ada ya judulnya ya. Harusnya ada tadi kan. Tidak ada Pak.
Nggak ada judulnya. Di saya ada ini. Tidak ada, Pak. Kelas Pak yang C itu ya Pak? Coba yang lain coba, ada nggak yang bisa nampilkan? Izin ya. Coba Coba Mbak Anissa. Nah, itu coba yang apa? Agak kanan, Mbak. bentar kok. Nah ya, Bisa. bentar. Ini kanan ya. Kanan. Hmm. Ini yang J itu ada, kolom J itu ada Yang agak kanan coba ada nggak? kanan lagi. Sorry. Nah, itu kan sebenarnya yang di shift itu kan yang di kolom S. S itu shift call. Shift itu berarti kan deleterious itu kan itu sifat SNP-nya itu agak ganas gitu ya. Sifat SNP-nya itu ganas. Makanya teman-teman nanti kalau diminta identifikasi SNP gitu ya untuk penyakit tertentu misalnya pada Ship2C9 gitu ya, maka basic standar teman-teman itu memilih itu bisa ke situ gitu ya, deleterious-nya ya. Atau polypen tadi itu kan polypen klasis itu ya, teman-teman bisa lihat itu kan masuk kategori probably damaging kah atau possibly damaging, teman bisa lihat di bagian bawahnya ya. Atau si ADD tadi gitu ya. Nih, si ADD. Kok bisa beda ya, Pak ya? Apanya beda? Itu kan likely benign kan? Tadi yang punya Mbak Marifa nggak ada, Pak, atasnya. Ya makanya itu mungkin Mbak Maripa perlu ganti laptop mungkin. Hmm. Iya Mbak Maripa ya. Jadi untuk identifikasi paling utama dulu apa dulu nggih Pak? Iya, shift kelas Apanya Mbak Mas Baskara? Nggih. Gimana Pak? Kamu nanya apa tadi? Identifikasi paling awal dulu apa dulu nggih Pak? Yang paling Identifikasi terpenting paling dulu. awal SNP-nya tadi dulu. Oh itu dulu nggih baik. Ya, kamu bisa sortir secara manual sih gitu kan. Kalau misalnya yang tadi yang dia tidak kategori deleterious, kalian bisa remove misalnya. Gitu ya, Oh boleh. nggih. Jadi tergantung yang diminta dulu ya Pak. Tergantung yang ngapain, diminta, nggih, betul. nggih. Cuman kan saya mau menunjukkan bahwa bagaimana sih kita identifikasi SNP dalam sebuah gen gitu kan ya. Setelah itu kita moving forward untuk melihat bagaimana SNP itu dia masuk kategori tadi deleterious, dia masuk kategori apa namanya jinak kah gitu ya dalam tubuh kita gitu ya. Nah kalau udah menemukan itu, maksudnya ini jinak atau enggak, itu terus langkah berikutnya apa Pak Ya tindakan langkah selanjutnya? berikutnya itu kalau seandainya nih sering sekali dalam sebuah riset itu kita ditanya gitu ya. Kenapa memilih SNP itu untuk dilakukan uji gitu ya. Jadi alasan dibalik itu kan karena itu dia sifatnya deleterious, dia sifatnya probably damaging gitu ya. Oh nggih, baik. Atau pertanyaan sebaliknya, coba identifikasi SNP di dalam gen SIP2C9 ini atau tolong identifikasi SNP yang bersifat ganas dalam gen SIP2C9 ini misalnya. Gitu. Paham ya Mas Baskara ya? Nggih Pak, baik. Paham ya. Jadi banyak sekali saya lihat itu riset di Indonesia itu yang berbasickan genetik itu mereka tidak paham dari segi logikalnya kenapa mereka lakukan penelitian itu gitu. Mereka hanya menggunakan alasan pernah dilakukan penelitian ini sebelumnya oleh orang lain gitu ya. Namun basic knowledge apa yang menyebabkan mereka lakukan penelitian itu mereka tidak punya gitu loh. Nah, maka dengan hadirnya bioinformatik ini bisa menguatkan itu sebenarnya. Paham ya, teman-teman ya? Basic knowledge dari apa yang kita lakukan hari ini gitu ya. Jadi itu ya, yang lain ada pertanyaan nggak? Saya kira hari ini cukup sampai di sini aja dah. Biar nggak pusing teman-teman ya. Aku juga pusing kalau teman-teman yang saya terlalu banyak nanti malah jelek-jelek nilaimu nanti. Aku bingung harus Kita gimana bisa kan. enggak sih Pak untuk apa ya? Untuk
tidak terjadi mutasi gitu, mencegah SNP sama agar tidak terjadi mutasi. Mencegah SNP agar tidak terjadi mutasi. Nggih. SNP sama mutasi itu dua hal berbeda. Beda, nggih. SNP itu kalau sudah SNP gitu ya. Beda sama memang tadi itu ada istilahnya. Coba Mbak Anissa tadi. Ada istilahnya somatic mutation tadi. Jadi somatic mutation itu hanya terjadi pada cancer. Nah, Oh, itu yang kemudian relevan sekali untuk kita kategorikan dia mutasi gitu ya, somatic mutation. oh Nah, nggih, itu Pak. sebenarnya itu sudah pembahasannya relatif advance Mas Baskara. Makanya ada dua istilah SNP itu. Yang pertama adalah germline mutation, yang kedua adalah somatic mutation. Nah, germline mutation itu adalah sifatnya diturunkan. Sifatnya diturunkan. Kalau misalnya Mbak Anissa suka kopi warna putih gitu ada ya? Suka kopi warna putih nggak ada ya? White coffee. Ya, white White coffee. coffee itu kan kopi warna putih kan. Kopi susu. Atau Mbak Anissa ini agak vulgar, tapi Mbak Anissa misalnya kulitnya warna putih gitu ya. Jadi kecenderungan kamu Mbak Anissa menurunkan anak warna putih gitu ya. Kulitnya putih maksudnya. Itu yang bisa diturunkan namanya germline mutation gitu ya, Mas Baskara. Berarti Namun nggih. kalau teman-teman lihat kenapa orang zaman dulu gitu ya tidak banyak kena kanker gitu ya. Kenapa? Kenapa ya? Karena cenderung kanker itu adalah sifatnya bukan germline, tapi dia sifatnya somatic mutation. Jadi semacam somatic mutation itu dia sifatnya dapatan gitu loh. Oh, gitu. Berarti tidak Penyebab dari diturunkan. SNP pada orang cancer itu karena dapatan gitu. Oh, Dapatannya baik. dari mana ya? Dari makanan-makanan kalian gitu kan ya. Nggih. Makanya cilok gitu, walaupun saya juga suka juga cilok saya gitu ya. Berarti intinya kayak sebab akibat ya, Pak ya? Iya, Nggih. betul. Nah, tapi kalau germline mutation itu cenderung agak susah dihindari Mas Baskara. Turunan. Karena sifatnya turunan, Nggih. tapi germline mutation ini tidak lebih banyak daripada somatic mutation, 10% saja gitu yang bisa kamu turunkan gitu ya. Tulisannya Genline gimana ya? Kenapa? How to spell Genline? Germline ini sebenarnya makanya nih di sini dia disebutkan tadi itu kan. Selain dia somatic berarti dia masuk kategori germline. Ada di situ Mbak Nisa tadi saya lihat. Coba saya Tulisannya gimana sih, Pak? Kenapa? Tulisannya, spellingnya. Somatic. Ya, Somatic mutation. kalau Oh. somatic aja ada sih. Kalau somatic mutation nggak Selain ketemu. somatic mutation itu masuk kategori germline dia di sini. Germline. Ya. Sama cosmic mutation apa ini, Pak? Cosmic, kalau cosmic itu database-nya. Cosmic itu untuk identifikasi somatik. Nah, biasanya ada database yang spesifik dia menyimpan somatic mutation, khusus somatic mutation aja gitu ya. Contohnya cosmic database tadi gitu ya untuk cancer gitu ya. Tapi udahlah saya nggak terlalu mau melebar ya, nanti teman-teman yang lain bingung Mas Baskara. Nggih. Maaf, Nanti Pak. kalau kamu mau lebih detail, kamu milih saya aja jadi pembimbing ya. Berarti kita Nah. itu ya, Pak, harus tahu ya judul-judulnya dulu, Pak, nggih. Harus tahu apa? Harus tahu judul-judulnya dulu itu. Kayak itu apa varian ID, terus CCD, kayak gitu loh, Pak. Untuk apa ke depannya? Iya, ya pelan-pelan lah. Nggih, baik. Aku aja butuh 5 tahun untuk belajar, kamu kok mau dalam satu pertemuan udah langsung bisa gitu loh. Nggih, Pak, baik, Pak. Makasih, Pak. Baskara langsung ngegas itu. Iya, dulu masih mending teman-teman ini saya ajarin secara detail gitu. Kalau dulu itu di workshop itu kita nggak berani nanya-nanya yang hal detail gitu kan ya. Pelan-pelan Mas Baskara. Nggih, Pak, baik. Ngapunten. Nah, gitu ya. Jadi karena ini kalau offline itu saya bisa langsung lihat kan teman-teman apa kerjaan teman-teman secara ini. Biasanya saya bawa teman-teman mahasiswa saya gitu yang bantu-bantu gitu. Jadi kalau online gini saya nggak tahu kan merata itu teman-teman yang lain bisa nggak gitu ya. Itu dulu ya. Jadi hari ini kita bisa identifikasi genetik gitu ya menggunakan ensemble database. Coba teman-teman nanti kalau ada waktu coba lihat secara detail lah ensemble database itu isinya apa aja gitu ya.
teman-teman bisa juga lihat di YouTube gitu ya, bagaimana, ensemble itu makanya dia agak agak lola gitu ya, agak lemot gitu ya. Kadang dia karena terlalu banyak gitu ya, orang yang mengaksesnya gitu ya. Memang, database yang paling banyak digunakan itu adalah, database ensemble. Coba nanti minggu depan kita bisa lihat identifikasi beberapa yang lebih spesifik gitu ya, misalnya berkaitan dengan ada namanya alel frekuensi gitu ya, itu kaitan dengan prevalensi dan insidensi suatu fenotip gitu ya di, berbagai macam benua gitu ya. Offline aja, Pak. Oke ya, pelan-pelan ya. Minggu depan offline, Pak. Biar lebih paham kita. Minggu depan kan masih libur kan ya? Pak, mohon maaf, ada pertanyaan dari Mbak Sofi di kolom chat. Oh iya. Apa Mbak Sofi bilang? Pak mau tanya untuk data yang tidak ada isinya atau bergaris ini maksudnya bagaimana? Ya nggak lengkap Mbak 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 Sofi, itu maksudnya nggak lengkap gitu. Datanya nggak lengkap Mbak Sofi gitu ya. Ada di database, Pak, ya. Iya, betul. Nah, untuk identifikasi SNP tadi itu sebenarnya teman-teman ada cara mudahnya sekarang menggunakan RStudio, Erlanguage biasanya gitu ya. Kalau nggak mau secara manual, tapi itu butuh waktu lagi gitu ya sebenarnya untuk kita tahu codingnya dan lain-lain gitu ya. Tapi saya ajari teman-teman secara manual aja dulu supaya tahu basicnya ini pelan-pelan gitu ya. Oke, Pak, mohon maaf mengingatkan absensi, Pak. Terlempar. Iya, terlempar. Gimana nih absensinya?